Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Sylvia. Ini kan kemarin tata nama buat senyawa molekul sama yang ion. Kalau yang senyawa hidrat gimana Bu penamaannya? Oke. Contoh yang ini ya, kemarin belum kita bahas yang ini. Kita coba bahas untuk yang hidrat. Kalau ini sendiri, ini merupakan senyawa apa? Senyawa molekul atau senyawa ion? Dan namanya apa? Besi, senyawa logam ion ya, karena dia besi 3 nitrat. Oke. Besi 3. Ya. Ini namanya besi 3 nitrat. Senyawanya ini termasuk senyawa ion. Kita tahunya dari mana? Besinya ini merupakan logam. Logam itu dia punya energi ionisasi yang rendah ya. Jadi dia kecenderungannya untuk melepaskan elektron, membentuk kation. Berapa jumlah elektron yang dilepaskan? Besi ini termasuk logam transisi. Dia punya muatan lebih dari 1. Umumnya plus 2 atau plus 3. Nah, kalau dalam senyawa ini, FeNO3 3 kali, muatannya adalah plus 3. Taunya dari mana? Nah, kita mau tidak mau harus tahu ya, ini nama-nama polianion. NO3 min, ini muatannya min 1, namanya nitrat. Karena dia jumlahnya ada 3, maka muatan ini sama dengan 3 kali min 1, jadi sama dengan min 3. Garam ini tidak bermuatan, netral, FeNO3 3 kali. Jadi kalau kita jumlahkan semua muatannya harus sama dengan 0. Berarti di sini besinya muatannya adalah plus 3. Ya. Karena ini senyawa ionik, muatannya untuk logam transisi, karena dia kemungkinan lebih dari 1 muatannya, ini harus kita tuliskan dalam tanda kurung berupa angka Romawi. Anionnya berupa polianion, namanya nitrat, jadi besi 3 nitrat. Untuk tambahannya, tinggal kita tambahkan berapa jumlah hidratnya. Ini sama seperti kalau kita memberi nama untuk senyawa molekul. Kalau 9 itu namanya apa? Nona. Berarti besi 3 nitrat, nona, tinggal ditambahkan nona hidrat. Ya, tinggal disebutkan jumlah hidratnya berapa. Kebayang nggak? Jadi sebetulnya tata nama cukup kita bagi menjadi 2. Untuk senyawa molekul, itu dibentuk dari non-logam dan non-logam. Tata namanya pakai awalan mono, di, tri, dan seterusnya. Yang kedua, senyawa ion. Senyawa ion ada yang memiliki hidrat, ada yang tidak. Kalau senyawa ion, tidak perlu kita pakai awalan berapa jumlahnya. Tapi kita perlu tuliskan kationnya apa. Apakah dia logam golongan utama? Kalau golongan utama sudah pasti muatannya hanya 1, tidak dituliskan berapa muatannya. Tapi kalau logam transisi yang kemungkinan lebih dari 1 harus kita tulis spesifik dia muatannya berapa. Lalu setelah kationnya baru anionnya apa. Kemarin cirinya untuk anion mau tidak mau kalian harus hafal ini ya. Kemarin tidak kita lihat. Ini tolong dibaca dan dihafalkan. Secara umum ini adalah polianion ya, tapi di sini ada juga untuk kation. Poli artinya dia terbentuk lebih dari 2 atom. Kalau terbentuk lebih dari 2 atom, kita bisa lihat keteraturannya. Selain hidroksida dan sianida, di sini ujungnya kalau kita perhatikan ini T ya, baik itu it ataupun at. Tapi kalau ujungnya ida, ini dibentuk dari 1 anion monoatom. Itu trennya. Tapi mau tidak mau kalian harus hafalkan ya. Oke, kemarin ini sudah ya. Beri nama senyawa berikut. Ini namanya apa? Kalium golongan 1 ya, golongan utama. Berarti ini kalium oksida. Oke, kita coba singkat yang ini ya. Ini apa namanya? Kationnya? Amonium. Amonium. Kemudian klorat ya. Cl atau klor yang membentuk senyawa dengan oksigen itu kan ada hipoklorit, ada klorit, ada klorat, ada perklorat. Kalau hipo itu untuk yang bersenyawa dengan oksigen yang jumlahnya paling sedikit ya. Kemudian it
itu untuk yang bersenyawa dengan oksigen yang jumlahnya relatif sedikit tapi lebih banyak dari hipo. Ya, ini untuk klorat itu ClO3-, muatannya -1. Kalau saya punya juga BrO3-, trennya sama. Ini bisa membentuk BrO2- ya. Br juga BrO- atau BrO4-. Kemudian ini juga sama, ada ClO-, ada ClO2-, ada ClO4-. Untuk yang jumlah oksigennya paling sedikit, ini kita awali dengan hipo. Karena jumlah oksigennya sedikit, ujungnya adalah it. Jadi hipoklorit, hipobromit. Yang jumlah oksigennya ini, kalau ini jumlah oksigennya normal, ujungnya at, berarti ini klorat atau bromat ya untuk BrO3-. Lalu kalau ini berarti klorit karena lebih sedikit. Ini oksigennya 2, ini oksigennya 3. Berarti ini klorit, yang di sini bromid. Ini per klorat, ini per bromat. Jadi per itu untuk yang jumlah oksigennya paling banyak ya. Jadi silakan lihat lagi di tabel nama-nama dari polianion ya. Oke, sekarang magnesium. Kan kalau kita tidak hafal tabel periodik, kemarin kan saya sampaikan ini memang tidak perlu dihafal, tapi terkadang kita perlu menghafal supaya tahu lebih cepat. Oh, magnesium itu posisinya ada di golongan 2, berarti dia golongan utama. Jadi tanpa perlu lama mencari di mana sih simbol Mg berada dalam tabel periodik ya. Itu salah satu kegunaan kita sedikit menghafal sesuatu ya. Karena dia golongan utama, Mg simbol untuk magnesium. Karena dia golongan utama, 2-nya tidak perlu kita tulis. Lalu anionnya apa? Asetat. Asetat ya. Biasanya kan kalau asetat kita tulis CH3COOH ya. H-nya ini kan banyak ya. Kalau kita lihat dari rumus strukturnya, kemarin kita belajar sedikit sekilas, ada yang namanya rumus struktur untuk molekul. Nah, sebetulnya H yang lepas itu adalah yang ini. Di sini ada 3 atom H yang lain. Nah, bagaimana konvensinya untuk penulisan molekul-molekul organik yang dia punya atom H cukup banyak, padahal misalnya identitasnya dia asam monoprotik. H yang bisa lepas kita tulis di paling depan. Jadi kita tulis sini HC2, C-nya kan ada 2, 1, 2, H-nya ada 4, tapi yang bisa lepas hanya 1, berarti sisanya 3. Lalu kemudian oksigennya ada 2. Ini kalau asam asetat. Begitu H-nya lepas, menjadi ion asetat. Yang biasa, yang ini yang lepas ya. Ini lepas, jadi C2H3O2-. Biasanya kan kita tulis lebih familiar seperti ini. CH3COO- ya. Jadi biasakan untuk familiar dengan penulisan ion asetat seperti itu. Ya, jadi ini namanya magnesium asetat. Nah, nanti belajar seperti kemarin saya sampaikan. Kalau ini kan kita mengubah rumus menjadi nama. Kita harus bisa menguraikan juga. Kalau misalnya ini kita uraikan, magnesium asetat, yang ini akan terurai menjadi Mg-nya. Berapa? 2+, ditambah asetatnya ini ada 2. Jadi 2 C2H3O2- ya. Ini kalau bisa kita balik lagi. Ini saya nggak tulis lagi ya. K-nya ada berapa? Subskripnya 2. K itu muatannya plus 1. Oksidanya ini ada 1. Oksida muatannya 2-, ya. Amonium itu NH4+, klorat ClO3-. Nah, jadi biasakan kita lihat persamaan reaksi itu harus setara bukan hanya dari jumlah atom-atomnya, tapi juga muatannya. Ini kan 0 ya, netral. Ini 2 kali plus 1, 2. 1 kali -2, -2. Ketika dijumlahkan ini juga 0. Jadi dari sini kita sudah bisa melihat kesetaraan muatan. Ini akan bermanfaat nanti di bab 2 ya. Ibu, maaf mau nanya. Ya, silakan.
Ya, itu untuk kan penulisan O itu kan di situ cuma satu. Kapan kita penulisannya itu ketika hanya O-nya itu 2. Yang mana? Yang Yang ini? kan oksigen itu termasuk yang ya O itu kan termasuk ke yang maksudnya di alam kan 2 ya Bu, O2. Tapi kapan kita penulisannya di senyawa reaksi itu O2? Kalau secara umum oksida itu min 2. Nanti dalam kasus khusus misalnya namanya peroksida berarti dia min 1. Nggak, maksudnya apa sih maksudnya penulisan di reaksi itu O2 gitu Bu. Maksudnya bukan ini O subskripnya gitu. atau Ya, superskripnya? Muatannya ini. yang di bawah berarti itu subscript itu ya. Iya, di bawah berarti. Maksudnya O2 2 min apakah ada atau tidak? O2 2 min. 2 min. Iya begitu. Maksudnya, kapan kita penulisan begini itu memang nggak pernah ada itu. Oh. Ada sebetulnya misalnya dalam bentuk H2O2. Ini kan sebetulnya dibentuk dari H-nya pasti plus 1 ya ketika dia berikatan dengan, pada umumnya H itu plus 1 kecuali dia bisa menjadi min 1 kapan? Kalau dia berhadapan dengan siapa? Berikatan dengan siapa? Misalnya ini, XH. Dia bisa jadi min 1 kalau lawannya plus 1 ya. Ada senyawa yang kita sebut sebagai logam hidrida. Jadi kalau dia berikatan dengan logam-logam alkali, misalnya natrium hidrida, natrium, jadi ini ada yang menjadi prioritas. Di antara Na dan H, siapa yang jadi prioritas? Alkali dulu. Karena dia selalu tidak pernah dia bermuatan selain plus 1. Jadi hanya menyesuaikan, hanya yang min 1. Kalau dalam senyawa ion, kita menyebutnya muatan. Tapi kalau dalam senyawa molekul kita menyebutnya bilox ya, karena dalam senyawa molekul itu tidak terjadi serah terima elektron, tapi pemakaian bersama ya. Nah, H2O2 ini kan bukan senyawa ion, tapi dia di sini oksigen punya bilox ya. Berapa biloxnya? Mana yang lebih didahulukan? Ketika hidrogen bersenyawa dengan non logam lagi, dia akan selalu plus 1. Biloxnya plus 1, ada 2, ini subskripnya 2. Ditambah, nah oksigennya sekarang yang kedua yang kita tentukan. Berapa supaya hasilnya ini netral, sama dengan 0. Berarti di sini oksigennya sama dengan min 1. Ini bukan muatan dari oksigen, tapi bilox. Bilox itu apa? Bilox itu sebetulnya muatan hipotesis, jadi bukan muatan sebenarnya. Ketika atom itu berikatan dengan atom yang lain dan kita anggap ikatannya adalah ikatan ionik. Kalau ionik kan serah terima elektron. Padahal sebetulnya dalam H2O2 dia tidak serah terima tapi memakai bersama-sama. Tapi kalau ini ikatan ionik ya, karena antara logam dengan non logam. Jadi kalau misalnya kapan? Kalau misalnya dia senyawa ion, itu sudah pasti umumnya ini adalah 2 min. Tapi kalau min 1 itu biasanya dalam senyawa molekul seperti ini. Bayang nggak? Lebih jelas atau malah tambah pusing? Nggak, sebenarnya karena kemarin kan ada Ibu menjelaskan kayak kondisi gas di alam itu kan bentuknya tuh N2, H2O2. Nah, saya pikir ketika direaksi apakah kebanyakan tuh penulisannya tuh O2, ternyata beberapa kali penulisan reaksi itu bentuknya O2 min gitu aja. Ya. Oke, itu unsur. Dalam keadaan unsur, contohnya golongan halida itu berada dalam molekul diatomik ya. Atau misalnya oksigen juga dalam bentuk O2, nitrogen dalam bentuk N2. Itu kalau dia sebagai unsur. Tapi kalau bersenyawa, nah kenapa dia bersenyawa? Itu untuk mencari konfigurasi yang lebih stabil, yang stabil itu yang seperti apa? Yang konfigurasinya sama seperti gas mulia kalau dia golongan utama. Nah, bagaimana cara dia menghasilkan konfigurasi yang sama seperti gas mulia? Ada yang caranya dengan serah terima elektron, itu dalam bentuk ikatan ionik. Ada yang caranya dengan memakai bersama-sama. Makanya berubah, tidak kita tuliskan, oke saya paham maksudnya ya. Tidak kita tuliskan O2 itu dalam senyawa selalu O2, tidak ya. Kalau itu dalam bentuk unsurnya.
Unsur bebasnya dia dalam bentuk O2, N juga dalam bentuk N2F seperti itu. Tapi ketika dia bersenyawa ya dengan Na misalnya, karena ini logam, ini non logam. Nanti kita akan bahas ya dalam tren periodik. Natrium atau kita juga sudah tahu trennya. Energi ionisasi dari kiri ke kanan makin besar. Dari bawah ke atas juga makin besar. Apa makna energi ionisasi? Berapa energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron? Ya, atom dalam keadaan gas. Jadi karena ini energi ionisasinya rendah, artinya dia mudah melepaskan elektron. Na kan dia valensinya ada di 1, ya ini di S1 lah ya. Sedangkan F ini 2S2, 2P5, perlu 1 lagi. Jadi kan klop ya. 1 F itu perlu tambahan 1 elektron, sedangkan natrium perlu melepaskan 1 elektron supaya konfigurasinya mirip dengan gas mulia terdekatnya. Nah, ketika ditulis nanti Na-nya jadi Na plus sama elektron, F-nya ini menjadi F min, ini menerima elektron. Jadi di sini yang kita tulis adalah hanya cukup 1 saja, Na ketemu dengan F ya. Jadi senyawa ion NaF. Tapi strukturnya tentu tidak diskrit seperti ini, NaF ya, seperti kemarin kita bahas. Oke? Kalau misalnya kurang jelas di sini, nanti tanyakan lagi ya hari Kamis depan. Oke, kita lanjut ya. CR, golongan utama atau logam transisi? Transisi, ya artinya dia kemungkinan lebih dari 1 muatannya. Nah, siapa yang jadi prioritas di sini? Karena Cr kan lebih dari 1. Oksigen ini dalam bentuk oksida, pasti muatannya min 2. Min 2-nya ada berapa? Ada 3. Ya. Ini netral garamnya. Nah, supaya jadi 0, 2 kali berapa muatan Cr di situ? Plus berapa? Plus 3 ya. 3. Kita harus tulis krom 3 oksida ya. Tuh masih senyawa ion. Kalau seng, coba masih ingat nggak di tabel? Seng kemungkinan ada lebih dari 1? Ada. Seng berapa? Ada nggak ya? Kalau yang kita saja tulis di sini, di umumnya plus 2 ya. Pernah nggak melihat ada plus 3, plus 4? Nah, karena hanya plus 2, tidak semua logam transisi lebih dari 1 muatannya. Kalau memang hanya 1, umumnya misalnya plus 2, tidak perlu kita tulis, berarti tinggal kita tambahkan Br ya. Br min namanya karena dia 1, meskipun ini ditulisnya 2 ya. Tapi kan ini hanya terdiri dari 1 atom yang sejenis, yaitu tetap namanya ujungnya bromida ya. Nah, kalau P4O10 senyawa molekul, senyawa ion? Molekul. Berarti kalau 4 apa kita tulis? Tetra fosfor. Kemudian kalau 10 deka oksida ya. Bisa ya membedakan. Kalau molekul baru kita berikan awalan. Berapa jumlahnya? Oke, satu lagi di slide ini. Ini kalsium. Simbolnya apa? Ca. Kalsium golongan 2. Kalau 2 sudah pasti kalsium 2+. Hidroksida OH-. Supaya netral kan berarti yang plus 2-nya harus 1, yang OH-nya harus 2 atau biasanya kita tulis seperti ini. Kita pertukarkan. Ini menjadi CaOH 2 kali. Jadi kalau diuraikan, saya tulis lagi ya. Ini kalau kita uraikan menjadi Ca2+ tambah 2 OH-. Ya. Oke. Mangan, simbolnya Mn. Yang diminta ini plus 2. Bromida, anion. Ida ujungnya, berarti dia hanya anion monoatom. Br-nya harus 2. Mn-nya harus 1. Jadi Mn, Br, 2. Ini kalau kita uraikan, kalau kita punya senyawa ion ini kan terurai menjadi Mn2+, jumlahnya ini ada 2.
Br minus. Bayang ya. Amonium, apa amonium? NH4 plus. Fosfat, kemarin sudah ya yang ini ya? P43-. P43-. Nah, berarti yang min 3-nya harus 1, yang NH4 plusnya harus ada 3. 3. NH4. Untuk memisahkan dua angka yang berurutan, kita pisahkan dengan tanda kurung. Oke, ini kalau kita uraikan, kita punya 3 ion NH4 plus dan 1 ion PO4. Ini kemarin sudah, yang ini Hg2 plus untuk yang raksa 1, nitrida N3 minus. Berarti kalau kita uraikan 3 Ibu, Hg2. maaf. Iya. Mau nanya, itu kan merkurinya 1, berarti berarti belum tentu muatannya itu 1 plus ya, Bu? Oh, gimana? Kalau merkuri itu kan ada 2 ya, kemarin sudah saya singgung. Ada yang muatannya plus 1, ada yang plus 2. Kalau plus 2 itu dalam bentuk langsung Hg2 plus. Tapi kalau plus 1 ini dalam bentuk Hg2 plus. Tidak ada Hg plus ya. Jadi kalau dimintanya merkuri 1, itu kita tulisnya seperti ini, Hg2 plus. Jelas enggak? Oke. Ya. Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, amonium NH4 plus. Sulfit apa sulfit? SO3 2-. Yang kalau sulfat hafal dong. Sulfat lebih familiar. Apa sulfat? SO4 2-. Nah, sulfat SO4 2-. Kalau nitrat? Nitrat NO3. 3-. Nah, yang jumlah oksigennya 1 lebih sedikit, itu kita ganti jadi it. Nah, berarti SO3 2- sulfit. NO2- itu nitrit. Jadi terkadang ada trennya untuk bisa mengingat nama-nama anion poliatom, ya. Jadi ini sulfit SO3 2-. Berarti rumusnya NH4-nya harus ada 2, kemudian sulfitnya 1. Ini kalau kita uraikan, ini ada 2 NH4 plus tambah SO3 2-. Ingat, muatan harus selalu setara ya kalau kita lihat di sini. 2 kali plus 1, ini min 2. Kalau kita jumlahkan, 0. Oke, yang terakhir di slide ini, disulfur. Ini berarti, ini tadi semuanya adalah senyawa ion. Yang terakhir, senyawa molekul. Di itu berarti ada 2, ya. Klorida, F, DK berapa? 10. Nah, kalau ini tidak perlu kita uraikan, karena ini bukan senyawa ion, ya, tidak mengion. Ini dasar supaya nanti dalam stoikiometri, kan ujung-ujungnya nanti akan banyak persamaan reaksi. Kalau misalnya kita belum paham bagaimana cara menulis suatu senyawa dalam bentuk simbol-simbol seperti ini, nanti akan sulit ya. Jadi tolong pelajari lagi. Yang masih belum paham, tanyakan sampai bisa. Ada yang mau tanyakan lagi sebelum kita masuk sini? Bu, izin bertanya. Silahkan. Yang merkuri 1 nitrida tadi saya masih kurang paham, Bu. Oke. Merkuri 1 nitrida, atau saya ganti coba pakai merkuri. Kalau saya tanya merkuri 1 klorida, kemudian satu lagi misalnya merkuri 2 ya klorida, bedanya seperti apa? Merkuri 1 itu kita tulisnya seperti ini. Tidak ada yang namanya Hg plus ya. Lalu klorida Cl-. Merkuri 2 Hg 2 plus, kloridanya Cl-. Kan ini plus 2, ini min 1. Supaya netral, berarti yang plus 2 cukup 1. Yang Cl-nya harus ada 2. Senyawa yang mungkin dibentuk dari Hg22 plus dengan Cl- itu sama dengan Hg2, kemudian cukup 1 kan ya. Lalu Cl-nya harus 2. Nah, dapat ini dari mana? Kalau misalnya kita tidak bisa membayangkan seperti itu, kita tulis, kita balikan. Superskrip dari satu spesi pindah ke subskrip dari spesi yang lain.
Kita tulis jadinya Hg2-nya tetap, ini spesinya harus ada 1 dari sini. Kemudian Cl-nya harus ada 2. Jadi kalau kalian menemukan Hg2Cl2, ini kalau saya balikan lagi, kalian harus bisa mengurai ya. Tidak mungkin kita tidak bisa menulis jangan seperti ini, 2Hg plus ditambah 2Cl min. Kalau secara keseimbangan muatan kan sepertinya terlihat benar ya, tapi sekarang kan kita sudah tahu tidak ada yang namanya Hg plus. Oh, berarti ini tuh sebetulnya adalah Hg2, jumlahnya ada 1, Hg2 itu muatannya berapa? 2 plus. Lalu Cl-nya ada 2, Cl min. Ini juga kan setara ya, tapi ini yang betul. Plus 2 ditambah 2 kali min 1 sama dengan 0. Kalau ini, kalau Hg-nya plus 2, maka rumusnya Hg Cl2. Kalau kita uraikan, ini Hg2 plus ditambah 2 Cl minus. Kebayang nggak? Kebayang, Bu. Berarti Hg itu selalu 2 plus gitu, Bu. Berarti nggak ada Hg plus gitu. Hg plusnya ada, tapi dalam bentuk ini kan, ini ada 2 ya, Hg. Hg2 plus. Ya, betul. Ini ada 2 Hg, muatannya plus 2. Jadi seolah-olah ini masing-masing adalah plus 1, ini plus 1. Ya, jadi tidak ada dalam bentuk Hg plus seperti ini. Itu uniknya taksa. Dah, ada lagi? Izin bertanya. Iya, silakan. Kenapa itu jadi apa tuh yang di bawah tuh? Kan ini 2 Hg2 2 plus tuh kenapa si 2 yang jadi apa namanya? Indeks atau apa? Yang ini? Gitu. Iya, kenapa enggak 2 Cl tapi jadi Cl2? Yang mana yang ininya? Ini awalnya dari sini. Spesinya Hg2, yang ini ya. Spesinya Hg2. Ini kalau saya, ini spesinya. Kalau saya tulis ulang. Hg2, lalu ini kan hanya ada 1 ya. Kita abaikan positif negatifnya. Ini hanya ada 1, atau saya tulis pisah dulu. Kemudian spesi yang kedua, Cl, ini harus ada 2. Nah, tapi kan tanda kurung itu sebetulnya hanya untuk memisahkan 2 angka yang berdekatan. Sedangkan ini kan tidak. Jadi tulisnya Hg2Cl2. Nah, enggak. Sekarang kalau yang bawahnya, spesinya Hg2+. Ya, kan muatan itu sebetulnya terkandung di dalam rumusnya. Kita tidak tulis dulu muatannya. Ada berapa jumlah Hg2 plusnya? Ini. Kita balik. Ada 1. Ya, saya tulis dulu seperti ini. Lalu Cl-nya. Cl-nya harus ada berapa supaya seimbang muatannya? Karena ini min 1, ini plus 2, berarti ini jumlahnya harus 2. Saya hilangkan lagi tanda kurungnya, ini jadi HgCl2. Lebih terbayang nggak? Terbayang, Bu, tapi kenapa Cl2? Kenapa nggak 2 Cl? Oh, oke. Kalau, jadi kemarin kan saya misalnya rumus molekul AB2 misalnya. Ini menunjukkan bahwa di dalam molekulnya atau misalnya di dalam senyawa, kalau ini kenapa bukan 2Cl, Hg2Cl gitu. Atau seperti itu? Iya. Duanya sejajar atau harusnya bayangan Alin duanya itu sejajar atau subskrip? Sejajar. Sejajar, oke. Kalau sejajar, itu sebetulnya ada di dalam misalnya H2 tambah O2 menjadi H2O. Ya, kalau kita setarakan hanya sudah 2, O-nya di sini supaya genap, ini kita kalikan saja oksigennya. Udah ya, hanya ada 4. 4 dari mana? 2 di sebelah kiri. 2. Ya, koefisien kalau ditulis sejajar di sebelum rumusnya itu menunjukkan ada berapa jumlah molekul. Kalau kita tulis subskrip itu menunjukkan ada berapa jumlah atom dalam satu molekul. Atau ada berapa jumlah ion dalam senyawa ion, dalam satu senyawa ion. Kalau kita tulis di sampingnya, sejajar sebelum senyawanya, itu ada berapa jumlah senyawanya. Ini 2 molekul H2 bereaksi dengan
1 molekul oksigen menghasilkan 2 molekul air. Tapi dalam 1 molekul air, jumlah atom H-nya ada 2, jumlah atom oksigennya ada 1. Tapi kalau kita punya 2 molekul, jumlah atom H-nya ada berapa? 2 dikali 2, 4. Jumlah atom O-nya 1 dikali 2, ada 2. Bisa membedakan kalau kita tulis sejajar sebelum senyawanya, itu menunjukkan berapa jumlah senyawanya. Tapi kalau kita tulis subscript, itu menunjukkan di dalam satu senyawa, baik itu molekul atau ion, ada berapa jumlah penyusunnya. Nah, ini kan senyawanya atau yang kita soroti di sini adalah ion kloridanya. Ion klorida rumusnya apa? Ya Cl-. Cl-nya ada berapa? Di dalam satu senyawa ion ini ada 2. Kebayang nggak? Oh, jadi itu aturannya gitu ya, Bu? Iya. Kalau yang sejajar, biasanya kita tulis nanti dalam persamaan reaksi. Itu menunjukkan ada berapa jumlah molekulnya, ada berapa jumlah ionnya. Tapi kalau dalam subscript, itu menunjukkan komponen dari senyawa itu tersusun dari berapa ion secara empiris, berapa molekul atom dalam senyawa molekul. Oke, makasih, Bu. Ya. Oke, sama-sama. Ada lagi? Tidak ada. Ada yang sudah mengerjakan ini? Mau, kalau misalnya ada yang sudah, kira-kira mau dibahas nomor berapa dulu? Karena nggak mungkin rasanya kita bahas semuanya. Untuk tata nama mungkin kita bisa lewat dulu, karena barusan sudah ya. Tinggal. Ini di sini ada istilah rumus empiris. Di bab selanjutnya nanti akan muncul. Rumus empiris itu apa maknanya? Perbandingan paling sederhana Paling ya. Sederhana. Sedikit atau paling sederhana. Berarti tinggal kita bagi aja. Di sini ada 2 komponen, misalnya AL dan BR. Ya, berarti kan ini 2 dan 6, keduanya bisa dibagi 2. Ya, berarti 2. AL, BR. Ya, jadi rumus empiris ini adalah rumus yang biasanya kita tulis untuk senyawa ion. Itu bukan rumus sebenarnya, tapi rumus empiris, perbandingan sederhana antara berapa jumlah ion-ion, kation, dan anion di dalam satu satuan. Na2S24, ya ini tinggal dibagi ya, NaSO2, ya, dan seterusnya. Terkadang ada rumus empiris sama dengan rumus molekul. Misalnya ini rumus molekulnya. Kalau rumus molekul, itu rumus sebenarnya. Artinya dalam satu molekul di nitrogen pentaoksida, memang ada 2 atom nitrogen, 5 atom oksida. Berarti rumus empirisnya juga sama-sama N2O5. Begitu juga dengan ini. Ini sudah sama dengan rumus empirisnya, karena memang tidak bisa dibagi lagi. Kalau dibagi lagi, ini menjadi bilangan yang tidak bulat, ya. Oke, coba saya pilih-pilih dulu. Yang ini sudah ya, nanti silakan coba kalian kerjakan. Ini bisa kita kerjakan singkat. Mana yang merupakan senyawa ion? Senyawa ion siapa saja? LIF, ion. Terus BaCl, BaCl2, KCl. mana lagi? KCl. Sudah. Ya. Cirinya apa? Kita harus tahu. Ini harusnya I kecil ya, maaf. Ini I kecil. Cirinya ya kita harus tahu mana logam, mana non logam. Litium, barium, kalium, itu logam. Nah, logam cenderung membentuk kation. Makanya klop ketika dia berikatan dengan non-logam yang cenderung membentuk anion. Ya. Sisanya SiCl4, B2H6, C2H4 itu senyawa molekul. Oke, coba yang ini, yang nomor 8. Gimana caranya? Ada yang sudah? Kita diminta menuliskan simbol dari informasi ini. Yang merupakan identitas suatu unsur itu nomor apa atau jumlah apa? Proton ya. Jumlah Proton. Berarti kita harus tahu protonnya, ya. Yang diketahui pertama di sini nomor massa. Nomor massa itu A, atau kalau kita balik lagi ke simbol, ini A, ini Z. A itu sama dengan jumlah proton. Z itu nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Z-nya ini 65. Jumlah neutronnya 35. Jumlah protonnya belum tahu. Berarti berapa jumlah protonnya? 30 ya. Nah, gimana caranya kita tahu 30 itu apa?
kita balik ke tabel periodik. Nah, ini ada bilangan bulat, ada bilangan yang tidak bulat. Ya, identitas unsur itu kita lihat dari nomor atom. Nomor atom itu yang mana? Yang merupakan bilangan bulat seperti ini. Karena disusun dari tabel periodik disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Berarti kalau 30 apa? Ini. 30 itu untuk Zn. Zn itu namanya apa? Nama dari Zn apa? Seng. Ya. Seng. Berarti simbolnya Zn. Tapi ini belum selesai. Yang diminta kation. Berapa berarti muatannya? Kation yang diturunkan dari isotop tersebut ternyata jumlah elektronnya adalah 28. Kalau protonnya tadi 30, elektronnya 28, berarti dia kehilangan berapa elektron? 2. Ya, kalau kehilangan 2 elektron, berarti kan protonnya 2 lebih banyak. Berarti muatannya adalah plus 2. Ya, Zn 2+. Ini kemarin sudah, apa yang salah dengan NaCl, 4 molekul NaCl? Karena NaCl ini bukan molekul, molekul, tapi ion, ya. Oke, kemudian, nah ini saya milih soal-soal ini sebenarnya soal-soal dasar untuk membiasakan kalian nanti dalam menulis rumus, baik itu senyawa molekul atau senyawa ion. Ya, ini tidak perlu dihafal, nanti tinggal kalian lihat dalam tabel periodik. Litium umumnya ionnya berapa? Li 1. plus ya. Kalau kelas F 1. golongan 6 berarti 2-. I juga I-. N 3-. Al 3+. CS plus Mg 2+. Jadi kalau nanti ada lawannya, nanti tinggal dibuat ya rumusnya sama seperti tadi. Perkirakan rumus dan nama dari senyawa biner yang dibentuk dari 2 unsur. Na dan H. Jadi sudah saya singgung. Apa namanya? Na kecenderungan NH+, ya H itu bisa umumnya +1, tapi ketika dia berikatan dengan kation dari golongan 1 ya atau golongan 2, dia akan menjadi anion. Nah, ciri dari anion ini kan hidrogen, ujungnya kita ganti jadi hidrida ya. Jadi rumusnya ini sama-sama 1 ya. Jadi NaH namanya natrium hidrida. O dan F apa? Senyawa molekul ya. Jadi dia tidak membentuk ion karena kalau membentuk ion ini sama-sama F- dan O2- ya trennya. Tapi karena dia non logam dengan non logam, bukan serah terima elektron tapi pemakaian bersama. Kira-kira supaya sama-sama oktet. Oksigen kan perlu 2 lagi ya. Perlu tambahan 2 elektron. Berarti dia harus dari berapa? Dari 2 atom F. F juga dia perlu 1. Jadi kalau misalnya kita tulis seperti ini, masih ingat struktur Lewis, di sini bukan muatan oksigen -2 F-1 ya. Karena dia bukan serah terima elektron. Dua-duanya tidak menangkap elektron karena kelebihan elektron baru dia bermuatan negatif. Tapi di sini sama-sama memakai F akhirnya dikelilingi oleh 8 elektron, oksigen juga dikelilingi oleh 8 elektron. Ya. Di awalnya oksigen 6 kan? 6. Nah, 1 ini masing-masing dipakai bersama-sama dengan F itu 7, atau saya bedakan titiknya. Ini valensi F ada 7. F ada 7. Nah, ini akhirnya membentuk sama-sama dipakai. 1 elektron dari F, 1 elektron dari O. Akhirnya dia dikelilingi oleh 8 elektron. Ini dikelilingi oleh 8 elektron. Ini dikelilingi oleh 8 elektron. Jadi rumusnya adalah OF2 ya. Beda kalau untuk senyawa molekul. Tapi kalau untuk senyawa ion harusnya mudah. Ini Na+ ketemu dengan S2-. Rumusnya jadi apa? Na2S. SR2+, Cl-, rumusnya jadi SrCl2. Bisa ya? Satu lagi Al, Al3+, F-nya F-, jadi rumusnya AlF3. Oke lah, ini nomor 1. Kationnya apa? Mg.
Magnesium. Mg2+. Magnesium Mg. Ketika jadi kation dia golongan 2, berarti harus Mg2+. Anionnya apa? Ada yang sudah hafal? Mana yang HCO3. Yang lebih familiar, bikarbonat atau karbonat? Karbonat. Karbonat CO3 2-min. Kemudian apalagi ya? Bikarbonat, sulfat, bisulfit. Misalnya sulfat SO4 2-min. Kalau sekarang oksigennya diganti menjadi hidrogen, ditambahkan dari ke dalam senyawa sulfat, ke dalam senyawa karbonat, kita tambahkan hidrogen, muatannya berkurang. H+ kan, jadi ini HCO3-. Ini juga HSO4-. Kalau ini namanya karbonat, ujungnya at, ini namanya sulfat, ujungnya at. Ketika ditambah ada seperti ini, muatan juga berkurang. Namanya kita bisa tulis bikarbonat, ada bi, ujungnya sama, karbonat, atau hidrogen karbonat, sama saja. Ini juga sama, bisulfat, ujungnya sama, at, ya, atau hidrogen sulfat, ya. Jadi dari latihan seperti ini dengan tanpa disadari juga kita nanti bisa berlatih, coba cari tata nama atau nama lain, struktur lain yang mungkin mirip dan namanya juga sama, ya. Dari situ banyak latihan sampai akhirnya kita bisa hafal nama-nama polianion. Jadi rumusnya ini HCO3-, maka rumus dari ini senyawa ion ya. Rumus dari senyawa ion ini apa? Mg HCO3 2 kali. Tinggal dihilang ya. Jadi kalau saya coba uraikan, ini akan menjadi Mg2+ ditambah 2 HCO3-. Ya, penguraian seperti ini harus dilatih karena nanti ada kaitannya dengan stoikiometri, ya. Misalnya kalau kita tahu, oh ini konsentrasinya berapa, kalau dalam larutan ini konsentrasinya berapa? 2 kali dari konsentrasi ini. Mg2+-nya karena koefisiennya sama-sama 1, ini konsentrasinya sama dengan konsentrasi ini misalnya. Ya, jadi nanti akan terbawa ke